Pocong Mumun, balas dendam dari kubur. Urban Legend Jakarta. Malam nahas di Jatiasih. Kematian tragis Mumun dan godaan kain kafan. Kampung Jatiasih pada tahun 1981 masih sunyi. Listrik terbatas. Malam gelap gulita. Warga hidup sederhana. Mereka saling mengenal. Warga tahu keluarga Mumun adalah keluarga baik-baik. Mumun gadis muda. Ia cantik dan pendiam. Sore itu berita duka menyelimuti kampung. Mumun meninggal dunia. Usianya baru 20 tahun. Ia meninggal karena sakit mendadak. Warga berbondong-bondong melayat. Kesedihan mendalam terasa. Terutama bagi ibu Mumun, Bu Siti. Bu Siti menangis meraung-raung. Mumun adalah anak tunggalnya. Malam harinya, persiapan pemakaman dilakukan. Jenazah Mumun dimandikan. Ia kemudian dikafani. Kain kafan putih bersih membalut tubuh Mumun. Di sudut kampung, hiduplah Jaka. Jaka bukan pemuda baik-baik. Ia terlilit utang judi. Jaka sedang putus asa. Ia butuh uang cepat. Ia mendengar bisik-bisik. Bisik-bisik tentang mitos. Mitos bahwa kain kafan, terutama kain kafan jenazah gadis perawan, memiliki tuah. Tuah itu konon bisa mendatangkan kekayaan. Jaka mengabaikan akal sehat. Ia fokus pada utangnya. Ia butuh uang. Ia harus dapat uang. Jaka merencanakan kejahatan gila. Ia akan mencuri kain kafan Mumun. Pemakaman Mumun berlangsung menjelang maghrib. Suasana haru menyelimuti. Warga bergegas pulang setelah jenazah ditutup tanah. Mereka meninggalkan makam Mumun. Makam itu terletak di pemakaman umum lama. Pemakaman itu jauh dari permukiman utama. Kegelapan total menyelimuti Jatiasih. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Jaka membawa cangkul dan senter. Ia berjalan mengendap-endap. Ia menuju pemakaman Mumun. Jantung Jaka berdebar kencang. Ia takut. Namun, utang lebih menakutkan. Jaka tiba di makam Mumun. Tanah makam masih basah. Bau kembang 7 rupa menusuk hidung. Jaka mulai menggali. Ia menggali dengan terburu-buru. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terus menggali. Sekitar 1 jam, cangkul Jaka mengenai papan kayu. Itu papan penutup liang lahat. Jaka berhenti sebentar. Ia mengatur napas. Ia menyingkirkan tanah. Ia membuka papan itu. Di bawahnya, peti jenazah Mumun terbaring. Jaka membuka peti. Aroma aneh menyeruak keluar. Bau wangi bercampur bau anyir. Jaka menyalakan senter. Sorot cahaya jatuh pada sosok Mumun. Wajah Mumun terlihat tenang. Ia terbalut kain kafan rapat. Jaka gemetar. Ini bukan uang. Ini bukan harta. Ini adalah mayat. Jaka menelan ludah. Ia mencoba rasional. Ini hanya mayat. Ia harus cepat. Ia harus ambil kain kafan. Jaka mengeluarkan pisau kecil. Ia mulai memotong ikatan tali pocong Mumun. Ia memotong ikatan di kepala. Ia memotong ikatan di tengah. Ia memotong ikatan di kaki. Tali pocong terlepas. Kain kafan terbuka sedikit. Wajah Mumun terlihat jelas. Wajahnya pucat. Jaka meraih bagian kain kafan. Ia menariknya. Ia berniat menggunting sepotong kecil. Tiba-tiba, mata Mumun terbuka. Mata itu kosong. Mata itu hitam pekat. Mumun tidak bergerak. Namun, matanya menatap Jaka. Jaka terkejut hebat. Ia berteriak. Ia melepaskan kain kafan. Ia menjatuhkan pisau. Ia mundur terhuyung-huyung. Jaka melihat lagi. Mumun kembali memejamkan mata. Ia seperti tidur. Jaka mencoba meyakinkan diri. Itu hanya ilusi. Ia terlalu takut. Ia halusinasi. Jaka harus menyelesaikan ini. Ia membungkuk lagi. Ia mengambil pisau.
Ia memegang kain kafan. Ia menariknya kuat-kuat. Krek! Kain kafan sobek. Jaka berhasil mendapatkan sepotong kecil kain kafan. Kain itu bau. Ia memasukkannya ke saku celana. Jaka menutup kembali peti jenazah. Ia menutup liang lahat dengan papan. Ia buru-buru menimbun tanah. Ia meratakan makam. Ia melakukannya dengan kasar. Ia ingin segera pergi dari sana. Saat Jaka selesai, ia berbalik. Sebuah bayangan hitam berdiri tegak. Bayangan itu tinggi. Itu berbentuk pocong. Ia berdiri tepat di belakang pohon Kamboja. Jaka membeku di tempat. Ia tidak bisa bergerak. Pocong itu adalah Mumun. Mumun tidak memiliki mata. Hanya lubang hitam di wajahnya. Ia tidak memiliki kaki. Ia terikat kain kafan kotor. Ia melompat pelan. Lompatan pertama ke kiri. Lompatan kedua ke kanan. Pocong Mumun mulai mendekat. Jaka menjerit. Ia menjatuhkan senter. Ia lari sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli arah. Ia hanya ingin menjauh dari Mumun. Ia meninggalkan kuburan. Ia meninggalkan cangkul. Ia meninggalkan sisa akal sehatnya. Jaka berhasil sampai rumah. Ia mengunci semua pintu. Ia gemetar. Ia muntah. Potongan kain kafan itu masih di saku celananya. Jaka tahu. Ia sudah mengundang malapetaka. Ia sudah membangunkan Mumun. Ia sudah memulai teror di Jatiasih. Kejahatan Jaka merusak kedamaian. Ia tidak hanya mencuri kain kafan. Ia juga mengganggu peristirahatan Mumun. Malam itu, pocong Mumun tidak kembali ke kuburnya. Ia mulai berkeliaran. Ia mencari sesuatu. Ia mencari Jaka. Ia mencari sisa kain kafannya. Bu Siti, Ibu Mumun, mendengar lolongan anjing sepanjang malam. Ia merasakan firasat buruk. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak tahu putrinya sudah tidak tenang. Ia tidak tahu ada pencuri lancang. Pagi tiba. Jatiasih diselimuti kabut. Jaka tidak berani keluar rumah. Warga mulai menemukan keanehan. Makam Mumun terlihat sedikit berantakan. Pak RT Suro menerima laporan. Ia pergi memeriksa. Ia melihat makam Mumun. Tanah galiannya tidak rata. Pak RT Suro curiga. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Teror pocong Mumun baru saja dimulai. Jaka harus membayar mahal. Warga Jatiasih akan menjadi saksi. Mereka akan menjadi korban teror hantu. Semua dimulai dari keserakahan Jaka. Semua dimulai dari potongan kain kafan. Ini adalah awal dari kutukan pocong Mumun. Teror pertama Jaka. Rintihan pocong Mumun dan kutukan kain kafan. Jaka hidup dalam bayangan. Ketakutan menguasai dirinya. Ia tidak berani keluar rumah. Pintu dan jendela terkunci rapat. Ia mengisolasi diri. Potongan kain kafan itu ada di sakunya. Bau anyir dan bunga menyengat. Jaka melihat potongan itu. Itu sumber masalahnya. Ia harus menyingkirkannya. Jaka mencoba membakar kain kafan. Ia mengambil korek api. Ia menyulutnya. Api kecil menyentuh kain. Kain itu tidak terbakar. Api padam. Jaka mencoba lagi. Hasilnya sama. Kain itu menolak api. Jaka panik. Kain kafan itu terkutuk. Ia lari ke kamar mandi. Ia membuangnya ke kloset. Ia menyiramnya berulang kali. Kain itu tidak hanyut. Kain itu mengambang. Kain itu seolah menatapnya. Jaka mencengkeram kepalanya. Ia gila. Tengah malam tiba. Kegelapan Jatiasih pekat. Jaka meringkuk di pojok kamar. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu berasal dari luar jendela. Suara rintihan. Rintihan itu lemah. Namun, sangat jelas. Suara itu memanggil namanya. Jaka, kembalikan. Jaka tahu itu siapa. Itu pocong Mumun.
Ia mendekati jendela. Jendela kayu tua. Ia mengintip lewat celah kecil. Jantungnya berdetak liar. Di luar, di bawah pohon nangka, ada sosok putih. Itu adalah pocong Mumun. Mumun tidak berjalan. Ia melompat-lompat. Gerakannya pelan. Ia mendekat ke rumah Jaka. Ia terlihat kotor. Ikatan tali pocongnya longgar. Wajahnya tersembunyi. Hanya kain kafan kusam. Jaka mundur cepat. Ia menabrak lemari. Ia menjatuhkan lampu minyak. Pecahannya berhamburan. Jaka tidak peduli. Ia hanya ingin bersembunyi. Ia tahu Mumun mencarinya. Mumun menuntut potongan kain kafannya. Pocong Mumun tiba di depan pintu. Ia berhenti melompat. Terdengar ketukan. Ketukan itu lembut pada awalnya. Tok, tok. Jaka menahan napas. Ia berharap itu hilang. Ketukan itu mengeras. Gedebuk, gedebuk. Itu seperti hantaman batu. Pintu kayu bergetar. Jaka menutup telinga. Ia mencoba mengabaikan. Ia gagal. Ketukan itu merusak mentalnya. Jaka berteriak. Pergi, pergi kau. Ketukan berhenti. Ada keheningan mencekam. Jaka merasa lega. Ia berpikir Mumun pergi. Sesaat kemudian, terdengar suara lain. Suara itu datang dari atap rumah. Suara gesekan kain kasar. Itu suara pocong melompat di genteng. Jaka mendongak. Ia membayangkan genteng jebol. Ia membayangkan Mumun jatuh menimpanya. Jaka lari ke bawah kasur. Ia menutup diri dengan selimut tebal. Ia berdoa. Ia memohon ampun. Ia menyesali perbuatannya. Keserakahan telah menghancurkan hidupnya. Mencuri kain kafan adalah kesalahan fatal. Pagi datang. Jaka keluar dari persembunyiannya. Ia terlihat kacau. Matanya merah. Ia tidak tidur sama sekali. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada Mumun. Hanya sisa ketukan di pintu. Ada bekas goresan panjang. Goresan itu berbentuk aneh. Warga mulai melihat perubahan pada Jaka. Pak RT Suro datang berkunjung. Pak RT mengetuk pintu. Jaka ragu membuka. Ia takut itu Mumun. Jaka, ini Pak RT. Buka pintu, kata Pak RT Suro. Jaka membuka sedikit. Pak RT Suro terkejut. Wajah Jaka pucat pasi. Matanya cekung. Jaka bau keringat dan ketakutan. Kenapa kamu? Jaka? Kamu sakit? Tanya Pak RT Suro. Saya kurang enak badan, Pak RT. Jawab Jaka lirih. Pak RT Suro melihat sekeliling. Ia melihat bekas goresan di pintu. Ia melihat lampu minyak yang pecah. Ada keanehan di rumah Jaka. Saya dengar ada suara keras semalam. Apa itu kamu? Selidik Pak RT Suro. Jaka menggeleng cepat. Bukan. Mungkin kucing. Atau anjing. Bohong Jaka. Pak RT Suro tidak percaya. Ia melihat ekspresi ketakutan Jaka. Ia meninggalkan Jaka. Namun, kecurigaan Pak RT Suro menguat. Ia berpikir Jaka menyembunyikan sesuatu. Jaka kembali masuk. Ia menemukan potongan kain kafan itu. Ia buang ke tempat sampah. Sekarang kain itu ada di sana. Malam itu, pocong Mumun muncul lagi. Kali ini ia tidak di pintu. Ia muncul di atas tempat sampah. Ia mengambil potongan kainnya. Mumun tidak masuk rumah. Ia hanya berdiri. Ia menatap ke jendela Jaka. Jaka melihatnya. Ia tahu. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa menyembunyikannya. Kain kafan itu adalah kutukan yang terikat padanya. Mumun tidak akan tenang sebelum kainnya utuh. Jaka menyadari satu hal. Menyembunyikan masalah tidak menyelesaikan masalah. Ia harus menghadapi ini. Ia harus jujur. Langkah praktis adalah mencari bantuan. Ia harus mengakui dosa fatalnya.
Wawasan praktis. Jangan pernah mengambil milik orang yang sudah meninggal. Balasannya sangat mahal. Malam itu, Jaka mengambil keputusan. Ia akan mencari Pak RT Suro. Ia akan menceritakan kebenaran. Ia harus mengakhiri teror ini. Jika tidak, ia akan gila. Atau lebih buruk, ia akan menjadi korban pocong Mumun selanjutnya. Kehilangan pertama di kampung. Pocong Mumun mengincar korban baru. Pocong Mumun tidak lagi terbatas pada Jaka. Teror mulai meluas. Arwah Mumun gentayangan. Ia haus akan keadilan. Ia marah. Ia berkeliaran di kampung Jatiasih. Teror dimulai dengan gangguan ringan. Warga sering mendengar suara aneh. Suara seperti lompatan berat di malam hari. Mereka mengira itu pencuri. Mereka mengabaikannya. Warga sering mencium bau aneh. Bau bunga sedap malam bercampur tanah basah. Bau itu muncul tiba-tiba. Kemudian menghilang. Bau itu selalu dekat pemakaman Mumun. Bu Siti, ibu Mumun, merasa paling gelisah. Ia sering melihat bayangan putih melintas. Bayangan itu mirip putrinya. Bu Siti menangis setiap malam. Ia tahu Mumun tidak tenang. Ia tidak tahu mengapa. Jaka masih mengurung diri. Ia tidak berani keluar. Potongan kain kafan itu ia sembunyikan di loteng. Ia berharap Mumun tidak menemukannya. Usahanya sia-sia. Setiap malam, Mumun muncul di dekat rumahnya. Mumun hanya berdiri di kegelapan. Ia menatap ke loteng. Jaka tahu persembunyiannya diketahui. Jaka menjadi kurus. Ia tidak makan. Ia tidak tidur. Ia adalah tahanan di rumah sendiri. Rasa bersalah menggerogoti jiwanya. Ia tahu ia telah membahayakan kampung. Peristiwa serius terjadi. Pak Didi, seorang pedagang keliling, menghilang. Pak Didi menjual sate Madura. Ia biasa pulang larut malam. Ia melewati jalur dekat pemakaman. Malam itu ia tidak pernah sampai rumah. Keesokan paginya, istri Pak Didi melapor. Pak RT Suro segera bertindak. Ia memimpin warga mencari Pak Didi. Mereka menyusuri jalan yang biasa dilalui. Mereka menemukan gerobak sate Pak Didi. Gerobak itu terbalik. Tidak jauh dari sana, ada beberapa tusuk sate berserakan. Ada bercak darah tipis di tanah. Namun, tidak ada jejak Pak Didi. Ia hilang tanpa bekas. Lokasi penemuan sangat dekat dengan pemakaman. Tempat Mumun dikuburkan. Warga mulai berbisik. Mereka mulai takut. Pencuri tidak akan meninggalkan gerobak. Itu aneh. Wawasan praktis. Hilangnya seseorang tanpa jejak di dekat kuburan adalah tanda teror gaib. Kejahatan manusia biasanya meninggalkan bukti fisik. Pak RT Suro mencoba menenangkan warga. Ini mungkin kecelakaan. Atau perampokan. Katanya. Ia tidak yakin dengan perkataannya sendiri. Ia melihat darah itu. Ia merasa itu lebih dari perampokan. Di saat yang sama, Jaka mendengar kabar hilangnya Pak Didi. Jaka gemetar hebat. Ia tahu ini perbuatan Mumun. Mumun marah. Mumun mencari orang yang melintas. Mumun tidak lagi hanya mengincar Jaka. Jaka menyadari dampaknya besar. Kejahatannya berimbas pada orang tak bersalah. Jaka tidak bisa berdiam diri. Menyembunyikan kebenaran adalah kejahatan kedua. Ia harus bicara. Ia harus menghentikan Mumun. Malam itu, diadakan rapat darurat di rumah Pak RT Suro. Warga berkumpul. Mereka tegang. Mereka bingung. Kita harus lebih waspada, kata Pak RT Suro. Semua orang harus tidur cepat. Jangan keluar setelah maghrib. Warga setuju. Namun, mereka ingin tahu lebih banyak. Mereka bertanya tentang Pak Didi. Mereka bertanya tentang darah. Pak RT Suro tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, Jaka muncul. Ia masuk ke dalam rapat. Wajahnya lusuh. Matanya liar. Jaka berdiri di tengah ruangan.
Semua mata tertuju padanya. Kehadiran Jaka yang mendadak mengejutkan semua orang. Jaka menarik napas dalam-dalam. Ia harus jujur. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia harus menyelamatkan kampung. Ia harus menyelamatkan dirinya. Saya tahu mengapa Pak Didi hilang, kata Jaka dengan suara serak. Ruangan hening. Semua orang menoleh ke Jaka. Ini semua karena saya, lanjut Jaka. Air matanya menetes. Keputusan praktis. Jaka memutuskan pengakuan adalah langkah pertama untuk menghentikan teror. Penundaan hanya akan menambah korban. Pak RT Suro menatap Jaka. Ia menyuruh Jaka bicara. Jaka mulai menceritakan semuanya. Ia menceritakan utangnya. Ia menceritakan bisikan mitos kain kafan. Ia menceritakan malam naas itu. Ia menceritakan pengalamannya di makam Mumun. Ia menceritakan potongan kain kafan yang dicuri. Warga terkejut. Mereka marah. Mereka takut. Mereka tidak percaya ada yang setega itu. Mencuri kain kafan adalah tindakan terkutuk. Itu melanggar norma paling dasar. Pak RT Suro mendengarkan dengan serius. Ia sekarang mengerti. Pocong Mumun gentayangan karena kain kafannya tidak utuh. Ikatan talinya putus. Arwahnya tidak bisa beristirahat. Jadi, Mumun yang mengambil Pak Didi? Tanya seorang warga dengan gemetar. Jaka mengangguk. Ya. Ia marah. Ia mencari saya. Sekarang ia mengincar siapa saja yang ada di jalannya. Pak RT Suro mengambil alih. Waktu berharga. Emosi harus dikesampingkan. Fokus pada solusi. Baik. Kita tahu masalahnya. Sumber teror adalah kain kafan itu. Kita harus mengembalikan potongan itu. Kita harus menenangkan Mumun, kata Pak RT Suro tegas. Wawasan praktis. Dalam situasi genting, identifikasi akar masalah, kain kafan, adalah kunci sebelum mengambil tindakan, mengembalikan. Rapat malam itu berubah. Tidak lagi mencari pencuri. Sekarang mereka merencanakan misi menenangkan arwah. Misi itu penuh risiko. Mereka harus berurusan langsung dengan makam Mumun. Mereka harus kembali ke sana di malam hari. Itu adalah satu-satunya tindakan praktis untuk menghentikan teror pocong Mumun. Pengakuan dan rencana gila. Malam nekat menggali makam Mumun kedua kali. Pengakuan Jaka menciptakan keheningan. Kemudian, kemarahan meledak. Warga berteriak. Mereka menuntut Jaka dihukum. Mereka menyalahkannya atas hilangnya Pak Didi. Jaka hanya tertunduk. Ia menerima semua amarah itu. Ia tahu ia pantas menerimanya. Pak RT Suro segera meredam situasi. Emosi tidak menyelesaikan masalah. Tenang. Jaka sudah mengakui. Menyalahkan tidak menghentikan Mumun, kata Pak RT Suro lantang. Kita harus bertindak cepat. Setiap malam, nyawa warga terancam. Pak RT Suro fokus pada solusi praktis. Mumun mencari kain kafannya yang dicuri. Kita harus mengembalikan potongan kain itu. Kita harus memperbaiki apa yang dirusak Jaka. Jaka segera berlari. Ia menuju loteng. Ia mengambil potongan kain kafan itu. Kain itu kotor dan berbau. Ia memberikannya kepada Pak RT Suro. Pak RT Suro menerimanya dengan jijik. Ia membungkus kain itu dengan kain bersih. Tindakan praktis adalah menggali kembali makam Mumun, ujar Pak RT Suro. Warga terkejut. Menggali makam adalah perbuatan tabu. Namun, ini darurat. Mereka harus melakukannya. Kita harus melakukannya malam ini juga, tegas Pak RT Suro. Penundaan memberi kesempatan Mumun meneror lagi. Warga berdebat. Siapa yang berani ikut? Sebagian besar menolak. Mereka terlalu takut pada Mumun. Mereka takut pada kuburan. Mereka takut melanggar tradisi. Wawasan praktis. Dalam krisis, keberanian dan tindakan cepat lebih penting daripada ketakutan atau tradisi yang menghambat. Hanya beberapa pemuda yang berani.
Mereka adalah pemuda yang percaya pada Pak RT Suro. Jaka berdiri paling depan. Saya harus ikut. Saya yang bertanggung jawab, kata Jaka. Tanggung jawab adalah satu-satunya penebusannya. Rencana dibuat cepat. Mereka butuh alat. Cangkul dan sekop dikumpulkan. Mereka butuh penerangan. Beberapa obor disiapkan. Waktunya menjelang tengah malam. Saat kegelapan paling pekat. Persiapan praktis. Alat, cangkul, sekop, obor, barang Mumun, potongan kain kafan yang dicuri Jaka. Tujuan, mengembalikan kain dan mengikat kembali tali pocong Mumun. Mereka berangkat. Pak RT Suro memimpin. Jaka berjalan di belakang. Wajahnya tegang. Ia tahu bahaya menanti. Ia sudah melihat Mumun. Ia tahu Mumun akan marah. Perjalanan ke makam terasa sangat panjang. Kampung Jatiasih sunyi mencekam. Lampu jalan minim. Hanya cahaya obor yang menembus kegelapan. Mereka tiba di pemakaman. Aroma tanah dan bunga langsung menyambut. Makam Mumun terlihat jelas. Ada sisa galian Jaka tempo hari. Pak RT Suro meminta semua berdoa. Ia memohon ampun pada Tuhan. Ia memohon izin pada arwah Mumun. Kami datang untuk memperbaiki kesalahan. Kami mohon maaf. Bisiknya. Mereka mulai menggali. Jaka menggali paling keras. Ia ingin segera menyelesaikan ini. Ia mengayunkan cangkul berulang kali. Keringat membanjiri wajahnya. Tanah kering dan tanah basah bercampur. Galian kali ini lebih cepat. Mereka tahu lokasi persisnya. Sekitar setengah jam, cangkul membentur papan peti. Mereka berhenti. Pak RT Suro memberi isyarat. Angkat papan itu. Mereka mengangkat papan penutup liang lahat. Aroma busuk tercium. Bau itu kuat. Bau itu menusuk hidung. Mereka menahan napas. Di bawahnya, peti jenazah Mumun. Mereka membuka peti. Kali ini, mereka tidak terkejut. Mereka sudah siap mental. Mereka melihat Mumun. Ia terbaring kaku. Kain kafannya berantakan. Mumun terlihat berbeda. Kain kafannya kotor. Tali pocongnya terlepas. Kepalanya miring. Mata Mumun tidak tertutup rapat. Ada celah kecil. Itu sangat menakutkan. Jaka mendekat. Ia gemetar. Ia mengambil potongan kain kafan dari Pak RT Suro. Ia meletakkannya kembali. Ia menyelipkan potongan itu di tempatnya. Di bagian pinggang Mumun. Sudah, Pak RT. Kainnya sudah kembali, kata Jaka. Sekarang giliran mengikat tali pocong. Ini bagian paling penting. Arwah tidak akan tenang jika ikatan talinya putus. Tali pocong adalah segel spiritual. Pak RT Suro mencoba mengikat tali kepala. Tali kain itu sangat rapuh. Ia menarik perlahan. Tali itu putus. Suara putusnya terdengar keras di kesunyian makam. Mereka mencoba mengikat tali tengah. Jaka mencoba. Ia hati-hati. Ia mengikat simpul. Saat ia mengencangkan simpul, tangan Mumun bergerak. Gerakan itu sangat kecil. Namun, semua melihatnya. Semua orang menjerit. Obor jatuh ke tanah. Gelap menyelimuti. Mereka panik. Mereka mundur teratur. Mereka menjauh dari peti. Tali itu tidak mau diikat, teriak Pak RT Suro. Wajahnya pucat. Mumun mulai mengeluarkan rintihan pelan. Suara itu datang dari peti. Mumun tidak berteriak. Ia merintih kesakitan. Jaka dan yang lain lari. Mereka meninggalkan makam terbuka. Mereka meninggalkan cangkul. Mereka meninggalkan obor. Mereka gagal. Mumun menolak diikat. Ia menolak kembali ke kuburnya. Wawasan praktis. Upaya perbaikan yang tidak tulus atau tidak sempurna tidak akan menenangkan entitas gaib yang marah. Dibutuhkan solusi yang lebih mendasar. Mereka tahu. Rencana mereka gagal total.
Mereka hanya menambah masalah. Mereka mengganggu Mumun untuk kedua kalinya. Teror pocong Mumun akan meningkat. Mumun sekarang tahu siapa yang mengganggunya. Ia akan membalas dendam. Mereka harus mencari solusi lain. Solusi yang lebih kuat. Solusi spiritual. Teror memuncak di rumah Bu Siti. Kemarahan pocong Mumun pada ibunya. Kelompok Jaka dan Pak RT Suro kembali ke kampung dalam keadaan kacau. Mereka kelelahan. Mereka ketakutan. Mereka gagal memperbaiki makam Mumun. Mereka bahkan membuatnya lebih buruk. Makam Mumun terbuka. Peti jenazah terbuka. Tali pocong tetap terlepas. Mereka hanya mengganggu arwah Mumun 2 kali. Kesalahan fatal kedua. Jaka duduk di lantai rumahnya. Ia frustrasi. Ia menyesal. Ia hampir gila. Ia menyadari kekuatan pocong Mumun jauh melebihi dugaannya. Ia tidak bisa melawan. Pagi tiba. Warga segera menutup makam Mumun. Mereka melakukannya dengan tergesa-gesa. Mereka menutup peti. Mereka menimbun tanah. Mereka berdoa. Mereka berharap ini meredakan amarah Mumun. Harapan itu sia-sia. Malam itu adalah malam teror terburuk. Pocong Mumun tidak muncul di dekat rumah Jaka. Ia mengubah target. Ia menuju rumah ibu Mumun, Bu Siti. Lokasi rumah Bu Siti dekat kebun tua. Rumah itu sunyi. Bu Siti sedang tidur. Ia bermimpi buruk. Ia melihat Mumun berdiri di lumpur. Mumun berlumuran tanah. Mumun menangis. Ia memanggil ibunya. Ibu, aku tidak tenang. Ibuku. Bu Siti terbangun. Jantungnya berdebar. Firasatnya buruk. Ia melihat jam dinding. Pukul 1 dini hari. Suasana rumah sangat dingin. Terdengar suara keras. Suara itu berasal dari dapur. Seperti benturan kayu keras. Bu Siti yakin itu bukan tikus. Ia perlahan bangkit. Bu Siti berjalan ke dapur. Ia menyalakan lampu minyak. Di lantai, piring dan gelas pecah berhamburan. Semua barang dari rak terjatuh. Kekuatan gaib sedang bekerja. Bu Siti tidak berteriak. Ia menangis pelan. Ia tahu ini adalah putrinya. Mumun datang. Bu Siti berbalik. Di ambang pintu dapur, berdiri sosok putih. Pocong Mumun. Ia terlihat lebih menakutkan dari biasanya. Kain kafannya penuh lumpur. Wajahnya gelap. Mumun tidak melompat. Ia hanya berdiri. Ia menatap ibunya. Matanya, yang Jaka lihat kosong, kini terlihat sedih dan marah. Mumun, anakku. Lirih Bu Siti. Pocong Mumun tidak berbicara. Ia hanya merintih panjang. Rintihan itu memilukan. Rintihan itu penuh derita. Mumun mengayunkan tangan. Ia menunjuk ke arah Bu Siti. Kemudian ia menunjuk keluar rumah. Ia menunjuk ke arah pemakaman. Isyarat itu jelas. Mumun menyuruh ibunya melihat kondisinya. Mumun menyuruh ibunya datang ke kuburan. Bu Siti mengerti. Seseorang telah mengganggu makam putrinya. Seseorang telah mencemari kedamaian Mumun. Kemarahan Mumun bukan pada ibunya. Kemarahan Mumun ditujukan pada orang yang mengganggu. Bu Siti mendekati Mumun. Ia tidak takut. Ia hanya sedih. Ia ingin memeluk putrinya. Saat Bu Siti mengulurkan tangan, Mumun mundur cepat. Mumun melompat keluar rumah. Ia menuju pemakaman. Jejak lumpur ditinggalkannya. Jejak itu menuju makam. Bu Siti jatuh pingsan di lantai. Ia terlalu tua untuk menanggung kesedihan dan ketakutan ini. Pagi harinya, warga menemukan Bu Siti. Mereka membangunkannya. Bu Siti segera sadar. Ia histeris. Ia menceritakan penampakan Mumun. Ia menceritakan rintihan putrinya. Anakku tidak tenang. Kalian telah mengganggunya. Teriak Bu Siti pada warga. Ia menyalahkan semua orang. Bu Siti menceritakan isyarat Mumun.
Mumun menunjuk ke kuburan. Bu Siti yakin makam Mumun sudah dirusak. Pak RT Suro mendengarkan. Wajahnya lesu. Ia tahu Bu Siti benar. Ia tidak bisa bohong lagi. Ia mengakui pada Bu Siti. Ia mengakui Jaka mencuri kain kafan. Ia mengakui mereka menggali makam. Bu Siti menangis hebat. Ia tidak marah pada Jaka. Ia marah pada takdir. Ia marah karena ketenangan anaknya direnggut. Ia menuntut solusi. Kalian harus membuat anakku tenang. Kalian harus berbuat sesuatu. Sekarang, desak Bu Siti. Permintaan Ibu Mumun adalah perintah. Wawasan praktis. Intervensi gaib yang melibatkan keluarga korban menunjukkan bahwa solusi spiritual harus melibatkan persetujuan dan partisipasi keluarga. Pak RT Suro tahu. Mereka tidak bisa lagi bertindak sendirian. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan fisik. Mereka butuh kekuatan spiritual yang lebih besar. Mereka butuh nasihat. Mereka harus mencari orang pintar. Mereka harus mencari kiai. Keputusan praktis. Menerima kegagalan, gagal mengikat tali, dan mencari bantuan dari ahli agama adalah langkah maju yang logis dalam mengatasi teror ini. Pak RT Suro berjanji pada Bu Siti. Ia akan membawa ahli agama. Ia akan melakukan apa saja. Ia akan memastikan Mumun beristirahat dengan damai. Teror di Jatiasih harus diakhiri. Pencarian solusi spiritual, nasihat kiai dan syarat menghentikan pocong Mumun. Setelah teror di rumah Bu Siti, ketakutan di kampung Jatiasih mencapai puncaknya. Warga tidak berani keluar rumah. Mereka mengunci diri. Mereka hidup dalam bayangan pocong Mumun. Pak RT Suro sadar. Kekuatan manusia biasa tidak cukup. Menggali makam 2 kali hanya memperburuk keadaan. Ia harus mencari bantuan spiritual. Ia harus mencari kiai. Pak RT Suro mengajak beberapa pemuda berani. Jaka tidak ikut. Jaka terlalu lumpuh oleh rasa takut dan bersalah. Ia hanya bisa menunggu. Mereka menuju desa sebelah. Mereka mencari Kiai Hasan. Kiai Hasan dikenal bijaksana. Ia sering membantu masalah gaib. Perjalanan memakan waktu. Mereka harus segera sampai. Setibanya di sana, mereka menceritakan semua. Pak RT Suro menjelaskan dengan rinci. Ia menceritakan kematian Mumun. Ia menceritakan keserakahan Jaka. Ia menceritakan pencurian kain kafan. Ia menceritakan kegagalan mengikat tali pocong. Ia menceritakan teror Mumun pada ibunya sendiri. Kiai Hasan mendengarkan dengan tenang. Ia menutup mata sejenak. Ia memanjatkan doa. Kiai Hasan membuka mata. Ia tahu akar masalahnya. Arwah Mumun tidak gentayangan karena dendam biasa, jelas Kiai Hasan. Ia gentayangan karena ia terikat di antara 2 dunia. Wawasan Kiai Hasan, ikatan tali pocong adalah segel spiritual yang menyempurnakan jenazah. Putusnya tali pocong membuat arwah tidak sepenuhnya pergi. Potongan kain kafan yang dicuri adalah pengaitnya. Itu membuat arwah Mumun terikat pada dunia ini. Mumun menuntut haknya. Ia menuntut ketenangan. Kalian gagal mengikat talinya karena Mumun tidak mau kembali dalam keadaan cacat, tegas Kiai Hasan. Pak RT Suro bertanya, lalu, apa yang harus kami lakukan, Kiai? Kami sudah mencoba mengembalikan kain kafannya. Mengembalikan potongan kain tidak cukup, jawab Kiai Hasan. Kain kafan itu sudah tercemar. Jenazah Mumun sudah terganggu 2 kali. Kalian harus melakukan ritual penyempurnaan. Kiai Hasan memberikan syarat dan solusi praktis. Ganti seluruh kain kafan. Kalian tidak bisa hanya mengikat tali. Kalian harus mengganti seluruh kain kafan Mumun dengan yang baru dan suci. Kain kafan yang lama sudah rusak dan membawa aura kemarahan. Penguburan ulang sempurna. Kalian harus mengafani Mumun dari awal. Ini harus dilakukan dengan sempurna. Semua tali harus diikat kuat. Tali di kepala, pinggang, lutut, dan kaki. Harus dilakukan oleh Jaka. Prosesi ini harus dipimpin oleh Jaka.
Jaka yang membuka makam, maka Jaka harus menutupnya. Jaka adalah penyebab masalah. Penebusan dosa harus dilakukan langsung olehnya. Itu adalah syarat spiritual untuk menenangkan Mumun. Pak RT Suro dan pemuda itu terkejut. Membuka makam untuk ketiga kalinya? Mengganti kain kafan? Dan Jaka yang harus melakukannya? Itu sangat berisiko. Jika Jaka tidak mau, atau jika kalian gagal lagi, teror ini tidak akan pernah berakhir. Pocong Mumun akan membawa korban lebih banyak. Peringat Kiai Hasan. Keputusan praktis. Menerima solusi spiritual adalah satu-satunya jalan. Menghadapi risiko adalah keharusan. Kiai Hasan memberikan Pak RT Suro air suci dan beberapa doa. Doa itu untuk melindungi Jaka dan yang lainnya saat proses penguburan ulang. Mereka berterima kasih pada Kiai Hasan. Mereka bergegas kembali ke Jatiasih. Waktu sangat terbatas. Malam berikutnya, mereka harus bertindak. Mereka harus meyakinkan Jaka. Setibanya di kampung, Pak RT Suro mendatangi Jaka. Jaka terlihat seperti mayat hidup. Pak RT Suro menjelaskan rencana Kiai Hasan. Ia menjelaskan tentang kain kafan baru dan penguburan ulang. Terakhir, ia menjelaskan syaratnya. Jaka harus memimpin. Jaka mendengarkan. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Ia punya dua pilihan. Lari dan hidup dalam teror selamanya. Atau hadapi Mumun dan selamatkan kampung. Jaka membuat keputusan. Ia tidak bisa lari lagi. Ia bertanggung jawab atas hilangnya Pak Didi dan ketakutan warga. Ia harus menyelesaikan ini. Saya akan melakukannya, Pak RT, kata Jaka. Suaranya mantap. Misi penyelamatan Mumun dan kampung Jatiasih akan segera dimulai. Misi itu penuh bahaya. Itu adalah malam penebusan bagi Jaka. Penyelamatan dan pengorbanan. Jaka menghadapi Mumun untuk terakhir kali. Keputusan Jaka untuk memimpin misi membawa harapan. Namun, juga membawa ketegangan. Ini adalah kesempatan terakhir. Gagal berarti bencana. Pak RT Suro segera menyiapkan kebutuhan. Kain kafan baru dibeli. Kain putih bersih dan suci. Mereka membawa minyak wangi dan kembang 7 rupa. Semua disiapkan sesuai petunjuk Kiai Hasan. Sore harinya, Bu Siti mendatangi Jaka. Ia tidak lagi marah. Ia hanya menatap Jaka dengan tatapan memohon. Anakku tidak tenang. Nak, tolong dia. Sempurnakan istirahatnya, pinta Bu Siti. Restu dari ibu korban sangat penting untuk keberhasilan ritual. Jaka mengangguk. Ia memegang tangan Bu Siti. Ia meminta maaf tulus. Ia berjanji akan menyelesaikan ini. Malam tiba. Mereka berkumpul. Jaka memimpin. Pak RT Suro mendampingi. 2 pemuda berani membawa peralatan. Mereka membawa cangkul, sekop, obor, dan kain kafan baru. Mereka juga membawa air suci dari Kiai Hasan. Perbekalan praktis untuk misi penebusan. Jaka memimpin pengafanan dan penguburan ulang. Pak RT Suro memberi perlindungan spiritual dengan doa dan air suci. Kain kafan baru, pengganti total untuk kain kafan lama yang tercemar. Air suci digunakan untuk memercik makam dan jenazah. Mereka menuju pemakaman kampung Jatiasih. Kali ini, suasana terasa lebih berat. Mereka tahu pocong Mumun mengawasi. Mereka tiba di makam Mumun. Mereka tidak membuang waktu. Mereka mulai menggali. Ini adalah galian ketiga. Kali ini, galian dilakukan dengan rasa hormat. Jaka mulai menggali. Tanggung jawab memacunya. Ia bekerja cepat. Pemuda lain membantu. Saat cangkul membentur peti, mereka berhenti. Pak RT Suro memercikan air suci di sekitar liang lahat. Ia memanjatkan doa perlindungan. Peti dibuka. Mumun ada di sana. Ia terbaring. Kain kafannya yang lama sudah sangat kotor. Wajahnya terlihat sangat sedih. Jaka, cepat. Lakukan dengan hati yang tulus.
bisik Pak RT Suro. Jaka mendekat. Ia menelan ludah. Ia memejamkan mata sebentar. Ia memohon ampun. Ia harus menyentuh Mumun. Ini adalah puncak penebusannya. Jaka mulai melepaskan kain kafan lama Mumun. Ia harus melakukannya dengan hati-hati. Saat Jaka menyentuh kain, udara dingin menusuk. Tangan Mumun terasa sangat dingin. Jaka berhasil melepaskan kain kafan lama. Ia melihat Mumun. Jenazah itu masih utuh. Jaka memejamkan mata, fokus pada tugasnya. Ia harus bersikap profesional. Pak RT Suro mengambil kain kafan lama itu. Ia segera membungkusnya. Kain itu harus dibakar jauh dari makam. Jaka mengambil kain kafan baru. Ia meletakkannya dengan hati-hati. Ia mulai membalut Mumun. Jaka mengafani Mumun seolah ia adalah adik perempuannya. Ia melakukannya dengan rasa hormat mendalam. Jaka mengikat tali pocong. Tali di kepala diikat kuat. Tali di tengah diikat kuat. Tali di lutut diikat kuat. Terakhir, tali di kaki. Saat Jaka mengikat tali terakhir, keajaiban terjadi. Wajah Mumun yang tadinya sedih dan tegang, berubah menjadi tenang. Kelopak matanya menutup sempurna. Ia terlihat damai. Arwah Mumun menunjukkan persetujuannya. Jaka menarik napas lega. Ia berhasil. Kain kafan utuh. Tali pocong terikat sempurna. Segel spiritual telah dipasang kembali. Pak RT Suro memercikan air suci ke jenazah Mumun. Mereka menaburkan bunga. Mereka berdoa bersama. Doa itu adalah ucapan selamat tinggal dan permohonan agar Mumun beristirahat tenang. Mereka menutup peti. Mereka menutup liang lahat. Jaka dan pemuda lain menimbun makam. Kali ini, mereka merapikan makam dengan sempurna. Wawasan praktis, ketulusan dan niat baik, penebusan Jaka, adalah kunci spiritual yang jauh lebih kuat daripada keberanian fisik semata. Saat mereka selesai, fajar menyingsing. Cahaya pagi memecah kegelapan. Udara terasa ringan. Bau anyir dan ketakutan menghilang. Hanya tersisa aroma kembang. Mereka meninggalkan makam dengan perasaan lega. Misi berhasil. Pocong Mumun tidak muncul. Teror telah berakhir. Namun, bagi Jaka, ini belum selesai. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penebusan spiritual telah selesai. Penebusan sosial harus menyusul. Konsekuensi dan penebusan sosial. Permintaan maaf Jaka pada Bu Siti dan keputusan penting. Matahari terbit di atas kampung Jatiasih. Tim penyelamat kembali. Wajah mereka lelah. Namun, terlihat kelegaan mendalam. Mereka tahu teror sudah berakhir. Pocong Mumun tidak lagi gentayangan. Jaka adalah yang paling lega. Ia telah menghadapi ketakutan terbesarnya. Ia telah menyelesaikan tugas penebusan spiritual. Ia mengembalikan kedamaian pada arwah Mumun. Warga menyambut mereka. Mereka ingin tahu. Pak RT Suro menceritakan semuanya. Ia menjelaskan tentang kain kafan baru dan penguburan ulang yang sempurna. Warga bersyukur. Mereka memuji keberanian Jaka. Mereka tahu Jaka telah membayar mahal kesalahannya. Namun, penebusan Jaka belum selesai. Ia harus menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Bu Siti. Ia harus meminta maaf secara langsung dan tulus. Pagi itu juga, Jaka dan Pak RT Suro mendatangi rumah Bu Siti. Bu Siti duduk di teras. Wajahnya terlihat damai. Ia tidak lagi tegang. Ia merasakan ketenangan putrinya. Bu Siti, Mumun sudah tenang. Kami sudah mengafaninya ulang. Tali pocongnya sudah terikat sempurna, kata Pak RT Suro. Bu Siti menghela napas panjang. Ia tersenyum tipis. Saya tahu, Pak RT. Semalam, saya bermimpi Mumun. Ia tersenyum. Ia melambaikan tangan, kata Bu Siti. Petanda spiritual telah diterima. Jaka maju. Ia berlutut di depan Bu Siti.
Ia tidak bisa menahan air mata. Ia mengakui semua kesalahannya. Bu Siti, saya mohon ampun. Saya serakah. Saya bodoh. Saya yang menyebabkan semua ini. Saya yang membuat Mumun menderita. Saya yang membuat kampung ketakutan, ujar Jaka penuh penyesalan. Bu Siti menatap Jaka. Tatapannya lembut. Ia memegang tangan Jaka. Ia sudah tahu segalanya. Kemarahan Bu Siti sudah hilang. Jaka, anakku sudah tenang. Itu yang penting. Ibu memaafkan kamu, kata Bu Siti. Ibu tahu kamu sudah membayar mahal. Kamu sudah mempertaruhkan nyawamu untuknya. Wawasan praktis. Memaafkan adalah langkah krusial dalam penyelesaian konflik sosial. Tanpa maaf, penyembuhan komunitas tidak akan terjadi. Jaka terkejut. Ia tidak menyangka mendapat pengampunan semudah itu. Bu Siti melanjutkan. Ia berbicara tentang kerugian yang dialami Jaka. Jaka kehilangan pekerjaan. Jaka kehilangan rumah. Jaka hampir kehilangan akal sehat. Sebagai ibu, saya memaafkan. Tapi kamu harus berjanji. Jangan pernah ulangi perbuatan tercela, pesan Bu Siti. Jaka berjanji. Ia bersumpah akan mengubah hidupnya. Masalah utang judi Jaka belum selesai. Masalah itu yang memicu kejahatannya. Jaka tidak punya apa-apa lagi. Pak RT Suro mengambil inisiatif. Ia berbicara kepada Jaka dan Bu Siti tentang masa depan Jaka. Kampung ini tidak lagi aman bagi Jaka. Warga memaafkan. Namun, bayangan pocong Mumun akan selalu melekat padanya. Jaka, kamu harus pergi, saran Pak RT Suro. Kamu harus memulai hidup baru. Di tempat yang baru. Di tempat yang tidak mengenal nama Mumun. Jaka setuju. Ia mengerti. Ia tidak bisa tinggal di Jatiasih. Setiap sudut kampung akan mengingatkannya pada malam-malam teror. Setiap malam akan menjadi pengingat dosa fatalnya. Keputusan ini demi kebaikan bersama. Bu Siti memberikan Jaka sedikit uang. Uang itu untuk bekal Jaka memulai hidup baru. Ini bukan hadiah. Nak, ini modal awal untuk kamu menjadi orang baik, kata Bu Siti. Penebusan sosial Jaka telah selesai. Jaka menerima uang itu. Ia mengucapkan terima kasih. Ia berpamitan dengan Bu Siti dan Pak RT Suro. Ia memutuskan untuk meninggalkan kampung Jatiasih hari itu juga. Keputusan praktis Jaka, meninggalkan lingkungan lama adalah cara paling efektif untuk memutuskan rantai kebiasaan buruk dan trauma masa lalu. Jaka mengumpulkan sedikit barangnya. Ia berjalan keluar kampung. Ia tidak melihat ke belakang. Ia meninggalkan semua kenangan buruknya. Ia meninggalkan rasa takutnya. Ia membawa pelajaran penting. Keserakahan membawa malapetaka. Teror pocong Mumun berakhir. Tapi kisahnya tetap hidup. Kisah itu menjadi legenda. Kisah itu menjadi peringatan keras bagi seluruh warga Jatiasih. Akhir teror dan pelajaran penting. Mumun jadi legenda Jatiasih. Jaka telah pergi. Ia membawa bekal seadanya. Ia membawa beban mental yang sangat berat. Kampung Jatiasih kembali tenang. Ketakutan menghilang bersama kepergian Jaka. Pak RT Suro kembali menjalankan tugasnya. Ia memastikan warga kembali normal. Warga kembali beraktivitas. Mereka mulai melupakan malam-malam teror. Beberapa waktu setelah kejadian, kehidupan di Jatiasih berubah. Ada perubahan positif dan wawasan praktis yang diambil dari teror pocong Mumun. Perubahan di Jatiasih. Warga lebih peduli. Mereka sering ronda malam. Mereka tidak mau kejadian hilang atau pencurian terjadi lagi. Mereka lebih religius. Banyak warga yang mulai sholat berjamaah. Mereka mencari ketenangan spiritual. Saling tolong-menolong meningkat. Trauma kolektif membuat warga lebih solid. Makam Mumun sekarang terawat. Bu Siti setiap hari membersihkannya. Ia menabur bunga. Ia berdoa. Ia tahu putrinya sudah damai. Tidak ada lagi rintihan.
Tidak ada lagi lompatan di malam hari. Kisah Pocong Mumun menjadi legenda. Cerita ini tidak diceritakan untuk menakut-nakuti. Cerita ini diceritakan sebagai peringatan keras. Peringatan tentang konsekuensi keserakahan dan tindakan tercela. Pelajaran penting dari kisah Mumun. Hormati orang mati. Jangan pernah mengganggu peristirahatan jenazah. Mencuri atau merusak milik orang mati membawa balasan instan dan mengerikan. Keserakahan membawa petaka, nafsu sesaat, utang judi jaka, bisa menghancurkan hidup sendiri dan membahayakan orang lain. Tindakan praktis. Kendalikan diri dari sifat serakah. Pengakuan adalah penebusan. Jaka diselamatkan karena ia berani mengakui kesalahannya. Menyembunyikan masalah hanya memperburuk keadaan. Solusi spiritual versus fisik. Masalah gaib membutuhkan solusi spiritual yang kuat dan tulus. Upaya fisik, mengikat tali paksa, akan gagal jika tidak disertai niat suci. Nasib Jaka. Jaka tidak pernah kembali ke Jatiasih. Ia hidup di kota lain. Ia bekerja keras. Ia menjadi pribadi yang jujur. Ia selalu mengingat malam nahas di Jatiasih. Ia selalu ingat wajah damai Mumun saat penguburan ulang. Kisah itu menjadi pengingat abadi baginya. Ia menanggung trauma, tetapi ia mendapatkan hidup baru. Nasib Bu Siti hidup tenang. Ia mendapatkan kembali kedamaiannya. Ia menjadi simbol kekuatan memaafkan. Ia sering menceritakan kisah Mumun kepada anak-anak. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tetapi mengajar mereka pentingnya kejujuran. Teror Pocong Mumun adalah babak gelap dalam sejarah Jatiasih. Itu adalah bukti nyata bahwa konsekuensi perbuatan itu nyata. Itu tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada seluruh komunitas. Mumun, gadis muda yang meninggal tragis, tanpa sengaja menjadi penjaga moral kampung. Ia mengajarkan pelajaran paling keras kepada Jaka dan warga. Kedamaian hanya bisa dicapai melalui kebenaran dan rasa hormat. Cerita Pocong Mumun ini berakhir di sini. Makamnya tetap terawat. Arwahnya tenang. Legenda ini tetap hidup. Teror Pocong Mumun akhirnya mereda. Arwah Mumun menemukan kedamaian setelah Jaka, sang pencuri kain kafan, menebus dosanya dengan penguburan ulang yang sempurna dan tulus. Jaka meninggalkan kampung Jatiasih. Ia membawa trauma dan pelajaran berharga. Jangan pernah ganggu ketenangan orang mati. Kisah Mumun kini menjadi legenda. Ini adalah peringatan keras tentang konsekuensi keserakahan dan pentingnya tanggung jawab. Jatiasih kembali damai, tetapi bayangan pocong yang menuntut kainnya akan selalu dikenang sebagai bukti nyata balasan instan.